Halo semuanya, selamat datang di channel Rizky Rahmania atau bisa panggil saya Kiki. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Libra di bulan Maret tahun 2022 nih. Nah, sebelum saya bahas secara detail baik dari energinya dan setiap aspeknya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Rizky Rahmania saya. Jadi kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru, kalian bisa dapatkan notifikasinya langsung dari YouTube nih. Dan jangan lupa juga like video ini, oke? Lalu kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini juga, oke? Ya sudah, yuk langsung saja kita cek dan bahas. Yang pertama dari energinya dulu ya. Kira-kira semesta nih ingin mengajak kalian zodiak Libra di bulan Maret itu belajar tentang apa sih energinya? Yuk, sebentar saya tarik dulu. Yang pasti sih yang pertama, oke. Libra, fear. Terus juga ada peach. Jadi ada dua hal nih. Yang pertama, semesta tuh pengen ngajak kamu energinya untuk ayo jangan takut. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, harapan, atau tidak sesuai dengan ekspektasi, apapun itu, ketakutan itu bisa untuk semua aspek ya. Bisa aspek cinta, pekerjaan, keuangan, kesehatan, apapun. Jadi ketakutan yang kamu takutkan ini mungkin akan muncul. Jadi kalau kamu pengen ketakutan ini tidak terjadi, ya udah jangan terlalu berekspektasi saklek harus ini tercapai, nggak bisa. Jadi kayak semesta tuh atau Tuhan tuh ingin ngajak kamu bahwa kayak Tuhan ada rencana yang lebih baik yang tidak kamu duga, kayak gitu. Dan energinya ini tenang banget nih. Energinya pas saya ngebaca Libra nih, itu tuh kayak ceria, tenang, santai, tidak terburu-buru. Itu yang saya rasain dan sangat terasa itu energinya seperti itu. Jadi mungkin kalau kamu di bulan-bulan sebelumnya nih lagi super sibuk, capek, tidak ada yang waktu yang tepat untuk istirahat, maka di bulan Maret ini adalah waktu yang tepat untuk kamu melihat kembali kebiasaan kamu, rutinitas kamu sehari-hari. Kira-kira mana nih yang bisa aku ubah agar aku bisa istirahat lebih banyak. Itu yang saya lihat di sini. Ambisius boleh, tapi istirahat juga perlu, kayak gitu ya. Oke, ini saya geser dulu ke samping. Lalu berikutnya saya akan membahas dari sisi bagi kalian yang masih single. Libra yang masih single. Untuk beberapa mungkin ada yang sebelumnya lagi pacaran atau baru dipisahkan, atau kamu sudah ngerasa kayak ada bau-bau yang gak enak nih hubunganmu sama dia. Mungkin bisa saja intuisi kamu itu sudah mengatakan atau sudah kasih sinyal dulu nih kepada kamu, kayak gitu loh. Apapun itu, intinya kalau misalnya itu bukan yang terbaik di sini, terus kamu sudah memaksakan untuk tetap bersama, kalau memang itu bukan rezeki cinta bukan rezeki jodoh kamu, kalau emang harus dipisahin ya mau nggak mau harus dipisahin. Ini yang saya lihat. Jangan terlalu kekeh memegang sesuatu yang itu bukan ini kamu, kayak gitu loh. Kamu ada yang lebih baik lagi, yang better untuk kamu. Itu yang saya lihat di sini. Karena beberapa di antara kalian ada yang masih
saya lihat itu masih berharap dia balik lagi ada. Tapi ini ada tapinya nih. Kamu harus hati-hati. Ini problemnya, ada kemungkinan dia itu ada udang di balik batu nih, ada rencana, ada agenda sendiri. Jadi kamu harus ekstra hati-hati banget. Takutnya dia datang cuman manfaatin kamu doang. Itu yang aku lihat di sini. Terus di sini, kalau misalnya kamu butuh bantuan teman untuk memastikan nih kira-kira dia beneran gak nih ini itu, gue takutnya dia ngebohongin gue doang, jangan ragu, minta tolong bantuan teman. Tapi tanyakan teman yang memang benar-benar paham. Jangan temen yang cuman kerjaannya ngadu domba atau manas-manasin situasi. Hati-hati juga kepada siapa kamu curhat, kayak gitu. Lalu di sini, kalau kamu sudah bisa melepaskan dia yang sebenarnya nih udah dipisahin, semesta itu misahin kamu sama dia, ada kemungkinan memang itu bukan jodoh kamu. Karena apa? Karena ada pintu yang lain nih yang lagi kebuka untuk kamu. Biar dia datang ke kamu, problemnya kamu juga harus ngelepasin doi yang sudah lewat itu, kayak gitu loh. Itu yang saya lihat di sini. Tapi kalau kamu ngerasa lagi nggak deket sama siapa-siapa atau memang lagi jomblo dalam waktu yang cukup lama, di sini kamu nggak perlu khawatir. Di sini energi kamu memang lagi kayak narik orang-orang yang memang sebetulnya cocok dengan kamu. Itu yang saya lihat di sini, ya. Oke, lalu berikutnya bagi kalian yang sudah berpasangan. Bagi kalian yang sudah berpasangan, di sini ujiannya adalah untuk saling belajar percaya dengan pasangan. Terlalu posesif, terlalu ngekeng apa-apa nggak boleh, pasangan ini itu nggak boleh, itu nggak baik, serius. Itu ujung-ujungnya nanti malah takutnya membuat pasangan jadi kayak insecure kayak sebenarnya lo tuh sayang sama gue gak sih? Kalau lo emang sayang sama gue, jangan lakukan hal kayak gitu dong ke gue, jangan maksa ini apa-apa kok gue dilarang, kayak gitu loh. Jadi kayak kurang rasa percaya, ini ada apa, kayak gitu loh. Istilahnya kan gini, kenapa kamu takut kayak begini gitu, aku kan gak ngelakuin. Biasanya sih kalau yang ketakutannya macem-macem ini itu bisa jadi karena dia pernah memiliki trauma masa lalu atau memang melakukan. Jadi hati-hati ya di sini. Jadi yang perlu diselesaikan adalah miskomunikasinya ini, dan coba ngomong dengan sangat tegas sama pasangan, ya. Untuk Libra, ngomong sama pasangan tegas. Aku di sini nggak nyari orang lain kok, aku kan udah setia sama kamu, kayak gitu loh. Karena di sini energinya memang kayak di bulan Maret ini untuk Libra asmara memang kayak lagi diajak untuk perbaiki hubungan kamu sama pasangan, untuk memperbaiki terutama rasa percaya satu sama lain. Sangat posesif, tapi takutnya nanti justru malah melukai pasangan. Jadi itu harus hati-hati ya. Dan di sini kalau memang sayang, kalau memang cinta, kamu juga harus bisa bilang ke pasangan. Kalau kamu memang sayang, ya sekarang kamu juga, kita sama-sama sudah dewasa, sama-sama sudah apa ya namanya, belajar untuk percaya satu sama lain gitu loh. Gimana enaknya kamu ngomong sama dia ya. Jadi ini memang rasa percaya satu sama lain. Jangan kamu tidak sampaikan ini, soalnya di sini kartunya saya lihat
Memang kalau ada yang tidak membuat nyaman, mau nggak mau, enak nggak enak emang harus diomongin. Kalau nggak, ini takutnya jadi kebiasaan dan keterusan. Yang ada nanti malah kamunya yang stres, kayak gitu loh. Malah kamunya yang jadi ngedown, ngedrop, terus sakit, kayak gitu loh takutnya. Jadi memang harus ditegaskan sekali ini, biar nggak terus-terusan berantemnya ya. Itu untuk yang Libra. Tapi saya doakan semoga ini nggak terjadi. Tapi kalau misalnya benar terjadi, saya bantu doakan semoga semuanya dilancarkan ya, proses kamu komunikasinya sama dia. Oke? Ini untuk dari segi asmara. Lalu berikutnya saya akan bacakan dari segi pekerjaan ya. Bentar. Kalau dari segi pekerjaan Libra nih di bulan Maret, bentar. Yang pertama Libra, wow, daya kreativitas kamu lagi tinggi-tingginya, terus semangatnya juga lagi kayak sebetulnya mengebu-ngebu nih di awal bulan Maret, mengebu-ngebu banget, terus kayak lagi kayak apa-apa tuh kayak lagi mendukung banget situasinya gitu loh. Terus kayak lingkungan juga sangat mendukung, terus klien juga ada aja kayak gitu yang saya lihat. Terus project juga kayaknya lancar banget. Itu untuk yang di awal bulan yang saya lihat. Dan di sini selain diri kamu juga lagi rasa percaya dirinya sangat tinggi, di sini saya juga melihat bahwa kamu juga memang lagi disupport dengan entah tim atau atasan atau dari klien yang memang lagi sangat suportif, memang lagi sangat mendukung banget. Cuman kamu juga perlu tahu ya Libra, hidup itu nggak mungkin dong kita lempeng terus, pasti ada yang namanya ya sandung gitu, pasti ada. Di sini sepertinya nanti akan ada satu kondisi di mana kamu akan menghadapi sebuah masalah di mana kayak ini agak nyentil banget ke bawah emosi di kamu. Itu yang saya lihat di sini. Padahal biasanya saya tahu nih Libra dalam bekerja, dalam bersikap, dalam melakukan suatu hal ini temperamennya itu biasanya bisa stabil. Cuman ini kenapa kok emosinya tiba-tiba kayak apa ya, kayak lagi goyah. Itu di pertengahan bulan. Namun di sini kalau kamu memang butuh bantuan orang lain jangan ragu, minta tolong. Tapi kalau enggak ya udah enggak. Jadi kayak harus tegas, jangan setengah-setengah ngambil keputusannya. Itu yang saya lihat di sini. Ketika masalah atau kendala itu hadir, ya. Karena di sini di akhir bulan pekerjaan kamu nih, yang tadinya masalah ini kalau kamu sudah berhasil lewatin, ini masalahnya kamu akan kayak meraup hadiah atau meraup hasil dari kerja keras kamu yang di awal bulan sudah kamu kerjakan ini. Memang butuh proses, memang butuh dedikasi dan kesabaran. Dan di sini hasilnya keluar di bulan itu juga sebetulnya. Ya, kalau kamu bisa mengelola baik dari pikiranmu, emosi kamu, jaga kesehatan juga ya. Jangan sampai terlalu diforsir, ujung-ujungnya malah sakit. Jangan sampai ya. Ini juga bisa sakit, bisa berupa sakit. Oke? Jadi jangan terlalu sampai kamu lupa waktu, hati-hati gitu ya. Jadi ini bisa saja ini emosi, bisa juga karena sakit juga ya. Jadi kamu harus hati-hati. Itu yang di pekerjaan. Sebetulnya overall dari segi pekerjaan oke. Cuman tinggal ini aja nih yang di pertengahan bulan ya. Itu untuk dari segi pekerjaan. Lalu berikutnya dari segi keuangan. Kalau dari segi keuangan di sini, rezeki sebetulnya masuk
Ada aja kamu itu lancar itu kan. Mana ada kartu The Magician, The World, terus sama Seven of Coin. Tapi nggak tahu kenapa saya ada energi yang agak-agak aneh ya. Sebentar ya. Ini ada kartu The Emperor. Oke. Oke, jelas ini maksudnya apa. Jadi gini, pantesan saya ngerasa ada yang aneh nih dari pertengahan sampai kartu yang terakhir ini. Walaupun kartunya positif, ternyata keuangan kamu sebetulnya kesimpulannya ini overall oke. Di bulan Maret ini lancar sebetulnya, tapi tagihan, keinginan untuk beli ini banyak banget. Jadi kamu harus pintar-pintar mengelola keuangan kamu dan pintar memilah, ini dana untuk darurat yang tidak akan aku pegang, atau ini adalah dana untuk jajan, dan ini dana untuk biaya makan selama 1 bulan. Jadi kamu harus tegas di sini. Walaupun sepertinya nih beberapa di antara kamu ya sudah memilah-milah, sudah mengalokasikan dana tersebut di pertengahan hingga akhir bulan. Beberapa di antara kalian ada yang memang masih aman aja, tapi beberapa di antara kalian ini warningnya adalah hati-hati dengan, sepertinya temen-temen kamu ada yang datang minta tolong untuk ngutang. Nah, hati-hatinya kenapa nih? Kamu harus pintar melihat karakter orang yang akan ngutang ini. Soalnya di sini ada kecenderungan nggak dibalikin. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau kamu memang niat untuk membantu orang, karena dia mau ngutang, kamu juga harus siap kalau uang itu suatu saat susah untuk diminta atau tidak kembali sama sekali. Kamu harus sudah siap resiko tersebut. Itu yang saya lihat di sini. Atau di sini, kalau kamu punya dana lebih, terus kamu juga ada dana cadangan dan kamu tidak khawatir tidak akan kekurangan, di sini kalau kamu mau menolong orang ya silahkan. Di sini nggak masalah, kayak gitu loh. Tapi dengan catatan yang tadi yang saya sampaikan ya. Dan di sini untuk keuangan yang terakhir, hati-hati. Kamu juga boleh kita traktir temen itu nggak masalah, tapi ya kita juga harus perhatiin kondisi keuangan kita. Terus terlalu loyal itu juga gimana ya? Takutnya nanti kalau kamu keuangannya lagi tersendat, terus kamu loyal traktirin temen terus di saat keuangan kamu lagi sulit gitu, mau gimana? Jadi kamu harus lihat kondisi keuangan kamu lagi. Dan hati-hati di sini, kamu Libra, ada temen yang memang sengaja manfaatin. Dia nggak ngerasa manfaatin karena itu sudah jadi wataknya dia. Jadi ini kamu harus hati-hati ya Libra. Ini untuk keuangan Libra, oke? Lalu berikutnya dari segi kesehatan. Kalau dari segi kesehatan, saya lihat Libra sebetulnya bagus ini. Udah dari pola makan, pola tidur, terus gerak, oke sebetulnya. Dan kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan. Tapi problemnya di sini kayak gimana ya? Sebentar, maksudnya gini. Terkadang kamu tuh kalau minumnya lagi banyak banget, bagus, oke, saya malah sangat wow, salut gitu loh. Tapi problemnya kadang kalau lagi banyak minum, geraknya lagi kurang banyak. Jadi mungkin dibarengi dengan olahraga juga ya, secara rutin, misalnya 3 atau 4 kali seminggu. Atau di sini ada kecenderungan juga, misalnya kayak kamu banyak gerak tapi minumnya kurang.
kayak gitu. Terus di saat kamu pergi-pergi di sini, pastikan kamu gunakan masker ya. Soalnya di sini nggak tahu kenapa saya fokus sama jubahnya dari tadi sama kain yang seakan-akan tuh mengarahkan untuk jangan lupa pakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan benar. Soalnya di sini ada kecenderungan lingkungan kamu nih emang lagi kayak nggak aman. Bisa jadi ini imbas salah satu yang COVID ya. Jadi kamu harus ekstra hati-hati. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar deh, kayak gitu pesannya ya. Itu untuk kesehatan yang perlu kamu perhatikan dan hati-hati. Lalu bagi kalian yang suka keluar malam, di sini sangat disarankan jangan pulang hingga tengah malam ya. Soalnya ini nggak tahu kenapa saya ada kayak pesan tambahan, mungkin ada segelintir untuk kalian aja di sini yang Libra. Itu nggak aman, harus hati-hati, oke? Mungkin ada kejahatan apa, kan kita nggak tahu ya, namanya jalan-jalan malam-malam kan, namanya di jalan kan kita nggak pernah tahu apakah akan selalu aman atau tidak, ya kan, kayak gitu, oke? Dan kalau misalnya kamu sedang melakukan perjalanan jauh, pastikan di sini kamu sudah mengikuti prosedur dengan benar, baik dan benar, oke? Itu untuk dari segi kesehatan. Lalu berikutnya, ini adalah saran dari semesta untuk kalian Libra. Di saat kalian ngerasa kayak lagi ada di rudung masalah, bingung harus melakukan apa, di sini pesan dari semesta adalah kamu jangan terlalu keras pada diri sendiri. Berlatihlah untuk menyayangi diri sendiri. Ketika kamu sudah mulai overthinking dan pikiran-pikiran itu justru membuatmu jadi stres, gelisah berkepanjangan dan terganggu, cobalah untuk berbelas kasih kepada dirimu sendiri. Membiarkan pikiranmu mengambil alih kendali hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Ingatlah bahwa dirimu itu sangat berharga. Dirimu ini layak loh untuk mendapatkan belas kasih dari dirimu sendiri. Ya, itu pesannya dari semesta. Lalu pesan terakhir dari semesta untuk kalian adalah, kalau saya pakai Wisdom Oracle, sebentar saya langsung tarik ya kartunya. Yang pertama adalah belajar untuk hening atau amati. Sebenarnya ada apa sih nih yang terjadi di pikiranku dan di emosiku, kayak gitu loh. Ada apa, kayak gitu. Terus di sini ada kartu mending nih. Jadi gini, ini nyambung untuk kartu yang mengamati apa sih yang terjadi sama diri kita sendiri. Tapi juga jangan sampai terlalu menyalahkan diri sendiri, terlalu keras, kayak gitu loh. Jadi gini, untuk kartu mending ini, terkadang namanya kita manusia ya, namanya kan kita hidup secara bersosial, berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lain, saling berkomunikasi. Pastinya kan kita juga kadang kan butuh bantuan orang. Walaupun kamu antara yakin gak yakin, coba. Yang penting kalian saling belajar untuk memahami dan bekerja sama satu sama lain dulu. Walaupun kelihatannya apa yang kalian kerjakan ini tidak membuahkan hasil, tapi coba jalani dulu. Nah, ketika kamu selama perjalanan ya, pastikan ada banyak hal yang terjadi nih. Nah, ketika ada suatu hal yang terjadi itu, pastinya kan ada sebuah emosi, ada sebuah pikiran yang muncul selama di perjalanan itu. Nah, ketika pikiran dan emosi itu hadir, ketika kamu sedang melakukan suatu hal, ketika kamu bersama orang lain, di sini kamu perhatiin, kenapa kok kamu bisa seperti itu? Terus solusinya kamu harus gimana? Kayak gitu loh. Tapi bukan menyalahkan orang lain juga, kayak gitu. Karena di sini
yang saya lihat adalah jangan terlalu keras ke diri sendiri, dan juga jangan menyalahkan orang lain juga nih, untuk kita lebih sadar bahwa ini ada apa dengan diri kita, kayak gitu loh. Dan lebih kayak semesta tuh lagi kayak Tuhan tuh pengen ngajak kamu kayak ayo belajar ngerangkul diri kita sendiri, peluk diri kita, sayangi diri kita, kayak gitu arahnya ya. Oke, dari saya itu saja untuk zodiak Libra di bulan Maret tahun 2022 ya. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian ya. Terus kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video. Oke? Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.